Jadi sama seperti kita mengukur kesehatan manusia, kesehatan keuangan negara juga diukurnya sama. Jadi dalam hal ini kami mengelola keuangan negara selalu dengan prinsip tadi secara undang-undang, dia harus mampu untuk menjadi instrumen untuk menyejahterakan rakyat. Bahasa teknisnya alokasi, distribusi, stabilisasi. APBN itu instrumen, bukan tujuan. Jadi orang sering termasuk utang itu bukan tujuan. Dia adalah instrumen, alat, gitu ya. Nah, oleh karena itu, kalau sekarang ada yang mengatakan utang meningkat secara nominal, akan terus disebutkan, ini mendekati 4.000 triliun, Indonesia sudah akan runtuh. Mas Effendi, sebetulnya kalau kita mau membandingkan secara nominal, negara yang utangnya paling tinggi itu Jepang, per kapitanya, nominalnya, atau bahkan Amerika yang disebut negara adikdaya, itu adalah negara-negara yang memiliki utang besar. Nah, apakah Indonesia akan menuju ke sana? Tidak. Kenapa? Karena undang-undang kita sudah jelas yang disebut fiscal rule, kita tidak boleh utang lebih dari 60% dari GDP kita, atau produk domestik bruto kita. Ini yang disebut ukuran ekonomi, Mas Effendi ya. Nah, kalau ekonominya maju, kalau dari zaman sebelum Pak Jokowi 12.000 triliun, kalau sekarang mendekati 14.000 triliun, itu kalau kita bicara 30%, angkanya memang lebih gede, gitu kan? Jadi bagi mereka yang mau memprovokasi, membuat hoak-hoak itu, atau menghasut, mereka akan mengatakan, lihat-lihat utangnya naik. Dia cuma lihat satu sisi aja, dia tidak lihat seluruh ekonominya. Belum dia lihat seluruh APBN-nya. Jadi sama kayak saya lihat Pak Effendi ini ya. Coba Mas Effendi berdiri deh. Saya berdiri. Mas berdiri. Wah, nah, contoh langsung saya berdiri. Coba lihat saya gitu. Ya. Nah, nanti saya hanya akan mengatakan, lihat Pak Effendi Ghazali itu telinganya itu seperti ini. Dia cuma melihat telinga terus. Dia nggak lihat keseluruhan bahwa Pak Effendi Ghazali itu adalah sekarang hari ini adalah orang paling top di Indonesia. Oh. Dia bisa ngomong, nggak dilihat itu, yang dilihat kupingnya terus. Kupingnya, ya. Nah, jadi maksud orang saya paling top di Indonesia, tapi kupingnya bermasalah, kurang lebih begitu, ya. Saya nggak bilang kupingnya bermasalah. Saya yang merasa begitu, Ibu. Cuma dilihat kupingnya aja. Nah, jadi maksud saya akan mengatakan kalau lihat utang, lihat seluruh APBN. Lihat keseluruhan konteks ekonomi, sehingga masyarakat juga akan melihat sama seperti kita akan lihat keseluruhan. Orang akan lihat apakah kita sehat atau tidak, ukuran sehat itu apa. Kalau rasio utang terhadap PDB, rasio utang terhadap kemampuan kita bayar, rasio, terus defisitnya Mas Effendi. Lucunya nih ya, waktu saya pulang kembali ke Indonesia, dan waktu ini berusaha untuk mengembalikan APBN kita sehat. Waktu itu tahun 2016 ya, saya balik kan bulan Agustus, Juli Agustus. Waktu itu kita terpaksa mengurangi belanja. Ini di dalam rangka untuk APBN kita kembali sehat. Sehingga defisitnya itu bisa turun menjadi 2,5, sekarang kita bikin 2,11. Yang disebut primary balance itu angka-angka teknis, kata teknis. Tapi itu nggak disebut sama yang membuat tadi menghasut masalah utang, karena memang dia tahu rakyat nggak perlu dikasih tahu itu, dikasih tahu aja angkanya supaya ditakut-takutin. Mereka sengaja itu, orang yang bikin ini sangat tahu betul, dia tahu tentang APBN, tapi dia melihat cerita APBN dan melihat utang atau melihat Sri Mulyani, dilihat itunya saja, supaya kelihatan jelek aja Presiden Jokowi, pemerintahannya dan Menteri Keuangannya. Jadi kesan saya tadi akan mengatakan, masalah utang Republik Indonesia kita selalu terbitkan secara transparan, nggak ada yang ditutupin. Namun cara kita mengelola APBN secara prinsip yang sama secara internasional, kita coba seprudent mungkin. Buktinya apa? Kita dapat investment grade. Masa orang-orang yang memberi investment grade, itu saya bilangin tolong dong bikin investment grade, enggak juga. Nanti ada bilang, oh Sri Mulyani pulang dari Washington itu karena dia dari Washington ngatur semuanya. Hebat kali saya. Enggak lah, itu kan
lembaga-lembaga independen Oke. dunia. Ya. Jadi orang-orang ini sengaja menakut-nakuti masyarakat seolah berhubungan dengan dunia internasional itu kita itu nggak percaya Baik. diri. Ya. Kita itu kalau dipuji kita harus takut, oh, yang muji itu maksudnya apa. Kemudian kalau kita dikritik kita kupingnya panas. Jadi kita menjadi negara yang nggak percaya diri. Saya nggak suka itu jadi negara nggak percaya diri, Pak Effendi Gisel. Nggak suka. Sebelum berlanjut soal dikritik kuping lagi nih ya. Baik. Setelah diberikan gambaran oleh Ibu Sri Mulyani tadi, Anda takut terhadap ekonomi kita atau tidak? Yang tidak takut boleh tepuk tangan. Boleh ya. Emang perempuan-perempuan zaman now ini dahsyat ya. Dia bicara pelan tapi yang meyakinkan. Ibu. Tadi jalannya pelan-pelan tapi suaranya keras, Pak Effendi. Itu Jalan. makanya penampilan bisa agak menyesatkan. Enggak, tadi jalan meyakinkan kok Bu. Oh, Benar. jalannya tapi pelan, Tapi pelan. menghanyutkan. Iya benar-benar ya siap. Bu, salah satu yang penting juga yang ditanya-tanyakan oleh orang dari luar itu adalah ekonomi tumbuh dengan baik, tapi apakah Ibu yakin tentang stabilitas politik keamanan yang bisa mendukung ekonomi kita lebih maju lagi? Ini pertanyaan bagus banget, Mas Effendi ya. Kalau ekonomi kita mau tumbuh, Presiden memang menginginkan kita tumbuh 7%. Dan untuk bisa tumbuh 7% itu ada 4 faktor. Konsumsi masyarakat, investasi, ekspor, dan pemerintah sendiri, belanja melalui APBN. APBN kita gunakan sebagai tadi instrumen untuk mendorong ekonomi, tapi dia nggak boleh sebagai satu-satunya instrumen. Karena kalau dia mendorong sendirian, APBN-nya jebol, tujuannya nggak kecapai. Itu kan caranya ya. Jadi APBN mendorong, tapi ini kemudian 3 mesin yang lain, konsumsi, investasi, ekspor harus tumbuh. Nah, orang berkonsumsi kalau dia merasa pertama punya daya beli. Makanya pemerintah itu terus-menerus lihat inflasi tinggi atau enggak, penyebab inflasi apa, makanan, apakah listrik, apakah BBM, apakah nilai tukar, kita lihat itu. Dan itu dinamis. Karena kadang-kadang harga komoditas naik di dunia. Kita kan nggak bisa mengatakan, harga oil turun, minyak turun, kan enggak. Nah, itulah kita coba jaga. Kemudian kalau sudah punya daya beli, konsumen itu baru akan berkonsumsi kalau dia confidence tadi, dia punya kepercayaan. Nah, dia punya confidence kalau dia lihat stabilitas. Kalau dia melihat oh ini bakal akan ada kerusuhan, dia kemudian mencoba untuk menabung dan berjaga-jaga sehingga tidak terjadi. Demikian juga investor. Investor itu kalau dia invest, membuat pabrik, membuat lapangan kerja, dia hanya melakukan kalau dia merasa bahwa ada prospek ekonomi, pertumbuhan tumbuh tinggi, stabil, dan dia confidence bahwa pemerintah pasti akan menjaga stabilitas. Jangan saya datang ke salah satu kabupaten, baru mau membuka usaha, sudah didatengin polisi, didatengin aparat keamanan lain, kelurahan. Itu yang menyebabkan mereka menjadi khawatir. Jadi, untuk bisa mendorong investasi, selain Presiden mempermudah berbagai macam aturan, sekarang ini Presiden targetnya nanti bulan April mau membuat single submission. Satu saja, di satu tempat, sederhana, masyarakat bisa mudah memulai usahanya. Dan tidak diganggu, dijamin. Pak Tito suruh datang makanya. Kejaksaan Agung suruh datang waktu itu. Kemudian ekspor juga sama Mas Effendi. Kalau kita ekspor itu kan kita berkompetisi dengan negara lain. Kalau seorang eksportir baru mau usaha, dia sudah diganggu dari mulai jalan rusak, listrik nggak ada, kemudian buruhnya kemudian berulah terus. Aparat keamanan bukan mengamankan tapi malah gangguin, maka lama-lama ekspornya tidak akan bisa kompetitif karena dia sibuk ngurusin berbagai hal itu, padahal dia harusnya berkompetisi dengan negara lain. Nah, oleh karena itu saya senang hari ini saya diundang bersama-sama dengan Pak Tito, karena ini adalah salah satu yang nggak mungkin kalau ekonomi nggak bisa tumbuh tinggi, bukan hanya masalah Menteri Keuangan, tim ekonomi, tapi ini adalah kerja bareng bersama satu kabinet. Demikian, jadi saya lemparkan bola ke Pak Tito sekarang supaya saya bisa minum kopi. Wih,